Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang study case kelompok kami mengenai packing. Yang pertama ada use case diagram. Di sini saya akan menjelaskan mengenai use case diagram. Yang pertama, sistem bekerja memberitahukan orderan masuk serta memberikan data barang. Kemudian lanjut ke staff menerima data barang include dengan mencetak resi. Selanjutnya staff memilih barang yang dipesan include dengan verifikasi barang. Setelah itu, staf mengemas barang. Selanjutnya, setelah mengemas barang, staf melakukan membuat laporan include dengan perbarui status pengemasan, di mana memperbarui status pengemasan ini juga dilakukan oleh sistem. Terima kasih. Selanjutnya ada activity diagram, di mana di dalam activity diagram ini ada swimline. Yang pertama ada sistem. Dimulai dari start, sistem memberitahukan orderan masuk, dan sistem memberikan juga data barang kepada staf. Lalu staf tersebut menerima data barangnya. Kemudian staf melakukan pemilihan barang terhadap barang yang sudah dipesan oleh customer. Setelah itu staf mengemas barang orderannya dan membuat laporan yang akan dikirimkan kepada sistem. Lalu sistem memperbarui status dari barang tersebut. Kemudian di close. Selanjutnya masuk ke kelas diagram. Yang pertama petugas gudang. Di dalam petugas gudang itu ada ID gudang dan nama petugas gudang. Petugas gudang berhubungan dengan pesanan yang di dalamnya ada ID pesanan, tanggal pesanan, dan status pesanan. Kemudian berhubungan juga dengan barang. Di dalam barang yaitu ada ID barang, nama barang, dan kuantitas. Selanjutnya ke sistem pengemasan. Di dalam sistem pengemasan itu ada ID pengemasan dan label. Sistem pengemasan ini berhubungan dengan daftar kemasan yang dimana di dalamnya itu ada ID kemasan, tanggal pengemasan, dan kuantitas. Kemudian masuk ke collaboration diagram. Yang pertama sistem mengirimkan data pesanan, data barang, dan label. Kemudian masuk ke dalam pengemasan. Di dalam pengemasan ini staf memverifikasi pemesanan, kemasan, dan barang. Lanjut ke laporan yang dimana staf mengirimkan data paket dan melakukan pembaruan status terhadap sistem. Selanjutnya ada sequence diagram, di mana di dalam sequence diagram ini terdapat dua aktor, yaitu sistem serta staff. Pada data pemesanan, sistem memberikan pesan, yaitu memberitahukan order masuk kepada staff. Lalu memberikan data barang kepada staff, dan staff tersebut menerima data pemesanan yang menjadikan staff menerima data barang tersebut, serta staff melakukan pemilihan barang. Kemudian setelah staf melakukan pemilihan barang, maka staf mengemas barang tersebut serta staf membuat laporan yang nantinya akan masuk ke dalam data pemesanan. Kemudian staf mengirimkan pesan kepada sistem untuk memperbarui status barang tersebut. Lanjut ke state start diagram. Yang pertama itu ada initial pursuit state atau bagaimana objek itu dibentuk atau diawali. Yang pertama ada pesanan dibuat. Lalu setelah pesanan berhasil dibuat akan dilakukan verifikasi barang. Lalu barang sudah berhasil diverifikasi, barang akan dikemas. Lalu selanjutnya barang berhasil dikemas akan dimasuki ke daftar pengemasan setelah dibuat. Lalu setelah daftar pengemasan berhasil dibuat, status pengemasan akan diperbarui. Lalu setelah status pengemasan berhasil diperbarui, pesanan setiap dikirim dan lalu selesai atau final state. Selanjutnya ada komponen diagram. Itu komponen ini berbentuk seperti kotak, lalu ada dua kotak kecil. Nah, itu ada nama komponennya, itu staff packing. Staff packing ini akan bergantung kepada sistem packing, lalu bergantung ke inventory management system, lalu ke order management system, dan notifikasi layanan, lalu akan dilakukan pengemasan dan selesai. Yang terakhir itu ada sistem
yang terhubung ke staf gudang, dan warehouse device yang terhubung ke staf gudang. Terus di sisi lain, sistem terhubung ke order management system dan inventory management system. Dan staf gudang, sistem order management system dan inventory management system terpusat ke proses packing.